Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita melihat web QS World University Ranking. Pada tahun ini QS mengungkapkan 1000 universitas terbaik dari seluruh dunia yang mencakup lebih dari 80 lokasi yang berbeda, dan tahun ini ada 47 pendatang baru yang masuk di 1000 teratas tahun ini. Sementara lebih dari 5.500 universitas dievaluasi untuk dipertemukan masuk di dalam pemeringkatan ini. Jadi QS World University Ranking ini sebuah lembaga, sebuah industri, platform pendidikan tinggi yang melakukan pemeringkatan kampus. Mereka pun sudah dikenal memiliki reputasi yang baik, sehingga metode penilaian yang dilakukan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Namun hasil ini tidak mutlak. Masih ada lembaga lain yang melakukan pemeringkatan yang layak juga untuk dilihat, layak juga untuk dipertimbangkan. Pada tahun ini, tahun 2021, Indonesia menempatkan 8 perguruan tinggi masuk 1000 top terbaik dunia. Kriteria yang mereka lakukan ada 6. Jadi di dalam pengadaan pemeringkatan ini ada 6 kriteria yang digunakan. Yang pertama, academic reputation, porsinya 40%. Ini adalah reputasi akademik suatu kampus di mata para ahli atau para akademisi. Pada kriteria ini, QS mengumpulkan sekitar 100.000 opini sebagai bahan penilaian dari para ahli. Lalu kriteria kedua adalah employer reputation, 10% porsinya. Ini adalah survei tentang reputasi lulusan perguruan tinggi yang bersangkutan di dunia kerja. Sekitar 50.000 responden ditanyakan lulusan kampus mana sajakah yang dinilai kompeten, inovatif, dan efektif dalam bekerja. Lalu kriteria berikutnya adalah fakultas atau student ratio, porsinya 20%. Kriteria ini adalah penilaian dilakukan dengan membandingkan antara jumlah pengajar dengan jumlah mahasiswa, karena hal ini menjadi indikasi bahwa perkuliahan yang efektif. Berikutnya adalah citation per fakultas, porsinya 20%. Ini terkait dengan kuantitas dan kualitas karya ilmiah yang dihasilkan oleh kampus tersebut. Lalu untuk kriteria 5 dan 6, international faculty ratio dan international student ratio, ini adalah porsi untuk mahasiswa internasional. QS World menempatkan Massachusetts Institute of Technology atau kita kenal MIT di Amerika Serikat sebagai juara pertama, menempati peringkat 1, dan peringkat ini sudah ditempati sejak 9 tahun yang lalu. Dia juara bertahan 9 kali, tergoyahkan oleh perguruan tinggi yang lain. MIT ini adalah institusi riset swasta dan universitas yang terletak di kota Cambridge. Sekarang kota Cambridge, Boston, Amerika Serikat. MIT ini memiliki 5 sekolah dan 1 kolese, mencakup 32 departemen yang mengkhususkan diri pada sains dan pendidikan dan penelitian teknologi. Ini sudah lama sekali, perguruan tinggi didirikan tahun 1861. Sebagai respon kemajuan teknologi industri di Amerika Serikat saat itu. Universitas ini mengadopsi universitas riset ala Eropa, model Eropa. Pada belakangan ini, MIT telah mengembangkan cabang lain, tidak hanya pada teknologi, tapi juga manajemen, ekonomi, ilmu politik, dan juga biologi. Tentu jika adik-adik lulusan SMA bermimpi masuk sini harus kerja keras. Tidak mungkin tanpa kerja keras, tanpa semangat tinggi, hal ini akan terwujud karena persaingannya luar biasa ketatnya. Lalu peringkat 2 ditempati oleh Stanford University, masih di Amerika Serikat, nilainya 98,4. Stanford ini dikenal atau nama aslinya Leland Stanford Junior University, terkenal dengan sebutan Universitas Stanford atau Stanford saja. Ini adalah sebuah universitas swasta yang terletak kira-kira 60 km di tenggara San Francisco dan kira-kira 30 km di timur laut San Jose di wilayah Kabupaten Santa Clara. Stanford ini adalah kampus universitas kedua terbesar di dunia yang terdiri dari sekolah teknik, ada hukum, ada kedokteran, pendidikan, bisnis, ilmu bumi, humaniora, dan juga sains. Ini didirikan oleh Raja Kereta Api, Gubernur California, Senator, dan pimpinan Partai Republik, Leland Stanford, dan istrinya yang bernama Jean Stanford. Universitas ini diberi nama Leland Stanford Junior untuk menghormati anak tunggal mereka yang meninggal di kala usia 16 tahun karena sakit tipes kalau tidak salah gitu ya. Sakit tipes mengenang putra tercintanya, dia mendirikan perguruan ini yang sampai sekarang ngetop ini ya. Sejak tahun 2009 Stanford ini selalu bertengger di 10 besar
universitas terbaik di dunia. Kita juga mencatat beberapa mahasiswa yang dari Indonesia yang kuliah di Stanford. Kita mencatat ada artis kita, Maudy Ayunda, ini diterima di Stanford di magister jadi S2, karena S1-nya Maudy kelihatannya di Oxford University ya. Terus berikutnya peringkat 3 kita lihat Harvard University, juga masih di Amerika Serikat, nilainya 97,9. Harvard ini juga perguruan tinggi swasta, dia juga bergerak di bidang riset, didirikan tahun 1636, cukup tua sekali usianya. Dinamai sesuai dengan donatur pertamanya, yaitu pendeta John Harvard. Di Harvard ini nama seorang pendeta, John Harvard. Ini adalah perguruan tinggi tertua di Amerika Serikat dan juga termasuk perguruan tinggi yang bergengsi di dunia, Harvard ini ya. Juga beberapa mahasiswa dari Indonesia, misalnya kita melihat ada mahasiswa berprestasi dari Indonesia di Harvard, ada Nadira adalah mahasiswa S2 jurusan Kesehatan Masyarakat. Lalu Andika P. Sudarman, ini juga mahasiswa S2 Hukum dari Harvard. Kita juga catat ada Cahyono, mahasiswa S2 jurusan Pendidikan Publik, ini juga dari Harvard ya, dari Harvard nih. Ini yang dari Indonesia ya. Posisi keempat ditempati oleh California Institute of Technology, biasa disingkat Caltech ya, juga masih Amerika Serikat. Hingga nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 masih Amerika Serikat, nilainya 97, yaitu California Institute of Technology, atau mudahnya disebut Institute Teknologi California begitu ya, biasa dikenal dengan Caltech. Ini juga universitas swasta yang terbuka untuk laki-laki dan perempuan dan terletak di Pasadena di California di Amerika Serikat. California Institute of Technology ini adalah merupakan salah satu universitas paling terkemuka dalam bidang riset. Jadi Caltech mempertahankan penekanan kuat dan ilmu alam dan teknik. Caltech ini memiliki dan mengoperasikan kompleks penerbangan luar angkasa yang memimpin di dunia, dikenal dengan Jet Propulsion Laboratory atau JPS gitu ya. Terus posisi 5 terbaik dunia yaitu University of Oxford, ada di Inggris. Universitas Oxford adalah perguruan tinggi tertua yang berlokasi di kota Oxford, Inggris. Ini berdiri sejak abad ke-11, jadi lebih tua dari yang ada di Amerika tadi. Ini berdiri abad 11. Oxford ini terdiri dari berbagai institusi, termasuk 38 kolese, konstituen dan beragam departemen akademik yang dibagi menjadi 4 divisi. Dan Oxford ini telah melahirkan banyak alumni terkemuka dan 58 penerima hadiah Nobel juga pernah belajar di Oxford ini. Oxford ini secara rutin bersaing dengan Universitas Cambridge untuk menduduki posisi pertama dalam pemeringkatan universitas di Britania Raya dan menjadi salah satu dari 2 universitas dengan program pasca sarjana paling bergengsi di dunia. Kita juga mencatat ada mahasiswa di Indonesia tahun 2020 ini, tahun 2020, tahun lalu Maudy Ayunda ini diterima di S1, S1-nya di Oxford ini, S2-nya di Stanford tadi ya. Berikutnya peringkat 6 ditempati oleh ETH Zurich, ada di Swiss. Jadi ini adalah Institut Teknologi Konfederasi Zurich, merupakan salah satu universitas paling terkenal di Swiss. Ini juga sudah cukup tua, didirikan tahun 1854. Ini adalah perguruan tinggi milik pemerintah, perguruan tinggi negeri maksudnya. Dari universitas ini lahir banyak sekali peraih penghargaan Nobel. Yang paling nominal kita kenal adalah Albert Einstein, perumus teori relativitas, ini pernah kuliah di sini. Terus juga kita kenal ada Wolfgang Pauli, terkenal dengan larangan Pauli, lalu Wilhelm Conrad Rontgen, penemu sinar X, juga dari sini. Jadi Zurich ini memiliki tradisi berprestasi di tingkat dunia pada bidang kimia, fisika terapan. Berikutnya kita lihat peringkat 7 yaitu University of Cambridge, Inggris ya. Jadi Universitas Cambridge ini adalah tertua kedua dan masuk di sini persyaratan sangat ketat, atau bahkan boleh dibilang paling ketat di Britania Raya, atau juga bisa dikatakan persyaratan masuk ini paling ketat di dunia begitu. Dan afiliasi dari Universitas Cambridge telah memenangkan 80 penghargaan Nobel, lebih banyak dari universitas lain yang ada di dunia ini. Cambridge ini merupakan anggota grup dari Russell ya, sebuah jaringan besar Universitas Britania yang berorientasi riset ya. Lalu peringkat 8 dunia ditempati oleh Imperial College London, masih Inggris juga. Ini juga bergerak di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, teknologi dan medis, dan ini adalah perguruan tinggi riset di Inggris, didirikan oleh Pangeran Albert. Perguruan tinggi ini didirikan untuk menggiatkan pendidikan di bidang sains, lalu perdagangan,
seni. Imperial ini juga secara konsisten berada di tingkat teratas peringkat perguruan tinggi terbaik dunia, berada pada posisi 2 di tahun 2015 menurut GS Wool University Ranking. Pada 2015 juga peringkat 9 menurut Times Higher Education World University Ranking, sedangkan menurut The New York Times siswanya termasuk antara 10 yang paling dicari oleh dunia. Dan juga banyak meraih penghargaan Nobel. Ada 15 penghargaan Nobel yang pernah diraih oleh Imperial College London ini. Berikutnya peringkat 9 ditempati oleh University of Chicago, Amerika Serikat. Dari Universitas Chicago atau biasa orang menyebut UChicago. Inilah sebuah perguruan tinggi swasta yang terletak di tepi Danau Mimikan dan Chicago Loop di kota Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Universitas ini didirikan oleh pengusaha minyak yang sangat dermawan yang kita kenal dengan nama John D. Rockefeller pada tahun 1890. Dan Universitas Chicago ini juga merupakan salah satu perguruan tinggi yang paling prestisius berdasarkan peringkat nasional dan internasional. Chicago juga memiliki kampus tambahan, ada di London, ada di Paris, ada di Beijing, ada di Delhi, ada juga di Hong Kong ya. Berikutnya peringkat 10 ditempati oleh University College London (UCL). Ini adalah universitas riset di London, Inggris maksudnya. Dan universitas ini juga dianggap oleh salah satu universitas paling bergengsi di dunia dan merupakan lembaga pendidikan tinggi terbesar di area London. Universitas ini adalah institusi pascasarjana terbesar di Inggris, didirikan tahun 1826, cukup tua juga. Peringkat berikutnya adalah peringkat 11, baru Asia masuk di peringkat 11, yaitu Universitas Nasional Singapura, atau biasa orang menyebut National University of Singapore. Ini terletak di Cambridge, barat daya Singapura. Tidak terlalu besar, universitas ini memiliki luas kurang lebih 1,5 km persegi, tapi ini merupakan universitas terbesar yang ada di Singapura ya. Pada tahun 1959, Universitas Malaya dipecah menjadi dua bagian, dua divisi, Universitas Malaya di Kuala Lumpur dan Universitas Malaya di Singapura. Dan divisi yang ada di Singapura ini akhirnya menjadi Universitas Singapura pada tahun 1962. Ya, jadi ini cikal bakalnya adalah Universitas Malaya. Peringkat 12 kembali diraih oleh Amerika, Princeton University. Ini terletak di New Jersey. Ini juga termasuk perguruan tinggi yang tertua keempat di Amerika Serikat. Princeton ini memiliki bidang arsitektur, teknik, dan urusan internasional dan publik, baik pascasarjana maupun sarjana yang sangat terkenal. Risetnya dia mengambil bidang fisika plasma dan propulsi jet. Terus peringkat 13 kembali di Singapura lagi. Selamat, luar biasa. Singapura menempatkan 2 perguruan tingginya di 20 besar. Mudah-mudahan Indonesia juga masuk tahun depan ya. Karena tahun ini masih di atas 200 peringkat Indonesia yang terbaik. Ini adalah Nanyang Technological University atau Universitas Teknologi Nanyang. Ini terletak di Jurong, bagian barat daya Singapura. Universitas ini seluas kira-kira 2 km persegi, terletak sekitar 25 km dari pusat kota. Kampus ini dilengkapi dengan fasilitas modern untuk pengajaran dan riset. Di sini ada jaringan internet tanpa kabel yang mampu menyalurkan data 54 Mbps sehingga para staf NTU ini, Nanyang ini, dan mahasiswa dapat menggunakan peralatan geraknya, peralatan mobilenya untuk mengakses layanan internet dari seluruh lokasi di kampus ini. Dia memiliki program teknik, sains, bisnis, juga ada seni dan humaniora. Peringkat 14 ke Swiss ini. Ini juga Institut Bidang Teknologi. Ini Institut Teknologi Konfederasi Swiss ya. Ini terletak di Swiss bagian yang berbahasa Perancis. Ini merupakan saudara dari universitas serupa di bagian Swiss yang berbahasa Jerman, yang ETH tadi. Ya, yang ETH tadi bahasa Jerman, yang ini adalah berbahasa Perancis. Sekali lagi ini adalah perguruan tinggi di bidang teknologi. Nomor 15, selamat lagi, ini Asia masuk lagi di peringkat 15, Tsinghua University di Cina. Ini adalah universitas riset yang berlokasi di Beijing, didirikan tahun 1911 dan dengan motonya disiplin diri dan komitmen sosial. Universitas ini menggambarkan dirinya sebagai universitas yang didedikasikan untuk keunggulan akademik, kesejahteraan masyarakat Tiongkok, dan pembangunan global. Dan perguruan tinggi ini juga konsisten berada di puncak terbaik yang ada di Tiongkok,
bersama Universitas Peking ya, peringkatnya selalu di atas. Berikutnya nomor 16 kembali ke Amerika lagi, University of Pennsylvania. Jadi Universitas Pennsylvania ini adalah perguruan tinggi swasta di Philadelphia, Amerika Serikat. Ini didirikan tahun 1740. Ini termasuk anggota Ivy League, jadi Liga Ivy begitu kira-kira. Dia punya program bisnis yang sangat populer, hukum, juga kedokteran. Berikutnya nomor 17. Universitas Yale adalah sebuah perguruan tinggi swasta juga yang ada di New Haven, Amerika Serikat. Ini juga cukup tua, didirikan pada tahun 1701 sebagai college school. Perguruan tinggi ini atau universitas ini memiliki banyak penghargaan. Maksud kami penghargaan Nobel dari Presiden Amerika Serikat termasuk William Howard, Gerald Ford, George Bush, Bill Clinton, dan seterusnya. Terus berikutnya nomor 18 masih kembali ke Amerika lagi, yaitu Cornell University. Universitas Cornell ini adalah sebuah perguruan tinggi riset swasta yang terletak di New York. AS Cornell ini mempunyai 2 kampus kedokteran di New York City dan di Education City di Doha, Qatar ya. Ini juga anggota Liga Ivy yang paling muda, didirikan tahun 1865 oleh Elsa Cornell dan Andre Dixon White. Berikutnya peringkat 20 ini ditempati oleh Columbia University, Universitas Columbia, juga ada di Amerika ya, juga cukup tua juga. Ini didirikan tahun 1754 dengan nama King College Columbia. Ini juga salah satu anggota Liga Ivy yang ada di sana. Anggotanya 8, dia salah satunya. Ini juga dianggap sebagai universitas paling prestisius di dunia, sebagai pemimpin dalam bidang ilmiah, humanitas, hukum, kedokteran, pendidikan, teknik sipil, dan bisnis. Juga banyak meraih Nobel, ada 70 lebih Nobel yang diraih oleh Universitas Columbia ini. Kita juga melihat ada beberapa artis kita yang pernah kuliah di sana. Kita kenal ada artis kita, ada Cinta Laura pernah kuliah di sana, juga tamat, lulus maksudnya. Tasha Kamila ini juga kuliah di sana, dia ambil jurusan administrasi publik dan ini luar biasa. Cum laude nilainya 3,7 ya, 3,7. Dan ini juga salah satu perguruan tinggi paling bergengsi di dunia. Dan terakhir peringkat 20 diambil oleh Inggris, yaitu Universitas Edinburgh. Ini adalah universitas publik yang terletak di Edinburgh di kota Skotlandia. Ini juga cukup tua, didirikan abad 16 pada tahun 1583. Ini juga salah satu universitas paling prestisius di dunia juga. Ini juga selalu bertengger di peringkat atas pemeringkatan perguruan tinggi. Pada tahun 2011 kita lihat dia meringkat 6 di Eropa, dan pada tahun 2015 juga tercatat peringkat 17 menurut QS World, dan tahun ini peringkat 20, jadi tetap peringkat atas. Yaitu kisah pemeringkatan perguruan terbaik dunia. Siapa tahu adik-adik lulusan SMA Indonesia berminat, silahkan kerja keras, motivasi tinggi agar bisa dimasuk Anda. Tidak ada yang tidak mungkin, saya yakin Anda bisa juga. Kiranya cukup, semoga bermanfaat, bisa sebagai referensi bagi adik-adik yang mau kuliah di luar negeri. Kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.